Everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Firstly, let's thank to Allah the Almighty who has been giving us mercy and blessing until we can meet together in this happy place and time. Secondly, may salawat and salam be with our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. He has guided us from the darkness to the lightness as well as in the next word. Oke guys, mulai pembelajaran kita pada hari ini. Alangkah baiknya kita mulai dengan mengucapkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang pengabsenan ya. Oke, yang pertama, jika saya menjemput namanya, bilang hadir ya. Fauzan Al-Afehin. Present, sir. Nurfadil Muhammad. Present, sir. Arden Sarahab. Hadir. Kunung Jatra Brutu. Hadir. Doli Anwar. Hadir. Yimnal Rahmanita. Timna. Oke. Hari ini kita belajar yaitu tentang materi kita itu teks deskriptif ya, yaitu teks dengan penjelasan menggunakan atau describe. Kayaknya semua udah tahu lah ya, atau materi ini kayaknya mudah kali ya. Kan apa? Fadil? Ya, sir. Gimana Fadil? Udah dulu deskriptif. Yoi, ini kayaknya pelajaran yang udah lah kalau bahasa Inggris. Membuat teks dengan penggambaran suatu objek. Oke, Nal, bisa apa? Nal? Bisa? Share kayak mana nih? Oh, aku. Oke, silakan share screen-nya. Udah kenal? Udah apa belum? Udah. Sabar Lardi, kok kayak gitu Gorensa? Bentar lagi, Cek. Ini aku baca ini udah siap. Aku nggak pernah penting kali nih, yang penting tugasku udah. Dan Al? Udah kan? Udah. Nampak kan? Oke, nampak. Oke, ini teksnya ya. Enggak ada aku keluar ya. Nanti lagi aku ya. Ini contoh teksnya ya, yaitu Kediri City. Ini teks ini itu menggambarkan tentang kota Kediri. Mulai dari orang-orangnya, kebiasaan-kebiasaannya, dan tempat-tempat yang dikenal orang lah di kota Kediri ini. Kediri is the name of a town, yaitu Kediri ini nama dari kota besar ya, town, bukan kota kecil berarti Kediri ini. Yaitu it is situated in a valley between the Khulud and Wills Mountain. Yaitu letaknya itu posisinya itu di antara Kelut dan Gunung Willy. Seperti itulah contoh-contohnya. Dan di kota Kediri ini about 1 million people ya, sekitar 1 jutaan orang lah yang ada di kota Kediri ini. Dan di kota Kediri ini terkenal dengan rokoknya katanya, sigaretnya. Dan orang-orangnya yang ramah juga.
Dan Kediri ini juga dipanggil Chili Town, yaitu kota cabe. Dan masih banyak lagi lah panggil-panggil dari kota Kediri ini ya. Dan kita langsung aja jawab pertanyaannya, yaitu yang pertama, what does above the text tell about? Teks ini menjelaskan tentang apa? Ya udah pasti ya, jawabannya itu C. The description of Kediri, yaitu menggambarkan kota Kediri itu kayak mana. Bawa lagi, Nel. Soal kedua yaitu which one has the distinctive taste? Yang jelas jawabannya itu C, yaitu the bean curd. Dan yang ketiga soalnya ialah those who do not work here, yang di kalimat terakhirnya yang di garis bawahi. Dan jawabannya ialah A, the local people, yaitu orang-orang lokalnya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Imnah? Ingin bertanya? Sir. Ya. Tanya, Sir. Apa, Fadil, pertanyaannya? Persoalan ini sering keluar di soal-soal gitu kan, Sir. Kayak di TOEFL, di mana, di Olimpiade. Ya. Kan banyak yang rating gitu kan. Ini itu kembali ke teks. Tahu soal-soal kayak gini. Nggak denger, Dil. Macet-macet, kenapa? Sinyalku ya? Nggak denger. Iya, coba ulang. Udah denger. Ulangin ya. Iya, ulangi. Kan soal-soal kayak gini sering keluar, Sir, kan di ujian-ujian gitu kan, Sir. Iya, betul, benar. Terus kayak mana, Sir, cara mudahnya untuk menjawab pertanyaan kayak gini, Sir? Apa kita harus membaca ulang atau ada cara-caranya, Sir, tersendiri? Baik ya, ini pertanyaan sejuta umat bagi orang-orang yang mau UN ya. Sebenarnya sih ini mudah aja. Kalau kita menjawab soal-soal UN atau soal-soal webinar yang lainnya, sebenarnya kita nggak perlu membaca teks itu. Kalau soal teks, kita nggak perlu baca sampai habis. Jadi kita langsung aja menuju ke soalnya yang pertama gitu. Baru misalnya soalnya yang pertama kan, ini contohnya misalnya soalnya, ini teks ini bercerita tentang apa? Nah, baru kita mulai baca. Itu kita baca atasnya aja. Dari awal paragraf sama di akhir paragraf aja. Itu udah pasti kita tahu itu dia menjelaskan tentang apa teksnya itu. Nah, barulah lanjut lagi hal yang kedua. Pokoknya kita itu tidak perlulah kita itu membacanya dari awal sampai habis karena itu membuang waktu. Kita langsung aja baca ke soalnya. Dan kita pas saat kita bacanya otomatis baca teksnya dan nggak semua. Maka otomatis soalnya udah terbaca semua dan teksnya juga udah terbaca. Jadi menghemat waktu gitu, nggak perlu baca teks dulu. Nah, begitulah dia. Bisa dipahami, Saudara Fadil? Bisa, Sir. Oke, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Saya mau bertanya. Oke, silakan bertanya. Gimana? Sir, apakah bunga itu bisa dideskripsikan menjadi sebuah teks? Bunga, apakah bunga itu bisa dideskripsikan? Ya tentu saja bisa, karena itu sebuah objek ya. Pokoknya setiap yang berhubungan tentang sesuatu, objek, itu bisa dideskripsikan atau bisa digambarkan, bisa describe ya. Kalau bunga tentu saja bisa, karena dia itu objek tertentu. Contohnya itu misalnya bunga itu indah dan dia berwarna putih. Ini contohnya ya, bunga itu indah dan biasanya bunga itu diletakkan di depan rumah. Nah, itu contohnya kayak
bunga melati. Nah, ataupun bunga-bunga lainnya lah. Dan jenis-jenisnya. Nah. Jadi bisa dipahami, Yumna? Ada pertanyaan lain, Yumna? Jadi dipahami ya. Pokoknya kesimpulannya tes deskriptif ini adalah sebuah teks yang diambil dari penggambaran suatu objek. Mau itu objek wisata, mau dia bunga, atau mau dia rumah. Pokoknya segala benda mati atau benda hidup bisa dideskripsikan dan ditulis dalam sebuah teks. Oke, dan cara menjawabnya, misalnya ada soal-soal tes deskriptif ini teksnya. Kita jangan baca soalnya, kita langsung menuju ke jawabannya aja. Kita langsung menuju ke soalnya aja, baru kita langsung jawab. Oke, Nala ada yang bertanya? Nggak ada, Sir. Berarti udah paham ya? Ardi ada yang bertanya, Saudara Ardensa? Ada, Sir, ada. Saya ingin bertanya. Oke, jangan susah ya Ardensa. Jadi, Sir, kalau kan tadi tentang describe penggambaran. Jadi Ya, kalau penggambaran. seorang manusia itu bisa digambar, Sir. Misalnya seperti saya. Coba contohkan, Sir. Gimana kalau saya di-describe? Oke, tentu saja bisa ya, karena objeknya itu manusia itu termasuk objek yang benda hidup ya, gitu. Dia hidup ya. Oke, sekarang kita coba mendeskripsikan Saudara Ardensa ini ya. Kita describe ya. Oke, Ardensa ini Ardiansah gitu judulnya kan. Orangnya baik, wis. Perhatian, tapi untuk cewek aja. Dan Ardi ini pekerja keras ya, bisa dibilang ya. Dia agak sedikit lah untuk bergantung kepada orang tua. Dia tinggalnya di Kota Bangun, di Medan, Sumatera Utara. Dan dia sekarang bersekolah di UIN Syarif Dayatullah Jakarta. Nah, seperti itulah contohnya Ardiansa. Kalau tidak lengkap penggambarannya, tapi seperti itulah. Bisa dipahami lah Ardiansa ya. Oke, bisa, Sir. Bisa. Oke. Sekarang inilah kita ada questionnya. Saya yang bertanya. Coba dulu Yumna deskripsikan tentang bakso. Yumna? Halo, Yumna.
Ani Rizka Alia. Itu nih, Pan. Iwan Nisa. Iya, itu yang konten kan. Ya, Sir. Ya, bakso itu bulat, terbuat dari daging, dan rasanya juga enak. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Waridul hinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahyu wabarakatuh. Thank you, Sir. Berapa menit kita nih? Berapa?